dan menegaskan kepada kita bahwa setiap orang yang mau mengikuti Dia harus menyangkal diri, memanggul salib setiap hari, dan mengikuti Dia. Lihatlah, Yesus yang memanggul salib seluruh umat manusia yang pernah ada, yang sekarang ada, dan yang akan ada. Lebih berat, lebih kasar, lebih menyiksa. Lalu selamilah salib-salib pribadimu sendiri yang sedang melimpa dan menggerogoti jiwa. Untuk menjadi anak Allah, haruslah mampu memaknai setiap salib yang adalah simbol keselamatan, kebangkitan, dan kehidupan kita. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Engkau mengizinkan kami seperasaan dan sependeritaan dengan Engkau. Semoga kami sedia memikul salib kami yang kecil dan ringan bila dibandingkan dengan salib-Mu, supaya kami patut disebut pengikut-Mu. Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan, kasihanilah kami. Allah kasihanilah kami wahai berdosa. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Perhentian ketiga, Yesus jatuh untuk pertama kalinya. Kami menyembah Engkau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Perjalanan Yesus menuju Golgota semakin lama semakin jauh meninggalkan kota. Ia melangkah pada tanah kerontang, darah dari lukanya tak kunjung berhenti menetes. Ia dipukul, dicambuk, dipaksa kuat menanggung beban salib begitu berat. Sampai pada suatu tempat, langkahnya berhenti. Kakinya tak kuat menyanggah tubuh perih penuh luka cambuk dari para algojo. Begitu lagi sang beban yang semakin menapak seolah semakin berat. Saat itu, dalam kekuatannya yang hanya berwujud manusia biasa, untuk pertama kalinya ia jatuh ditimpa salib yang berat hingga mencium tanah kepunyaan Bapanya. Namun dia kembali mengumpulkan segala kekuatannya untuk meneruskan perjalanannya. Dia kembali menapaki jalan luka-lukanya. Hai umat, pandanglah Yesus yang jatuh untuk pertama kalinya. Ingatkah engkau ketika dia mempergandakan roti dan ikan yang begitu banyak umat disembuhkan jiwa dan raganya, yang mengajarkan jalan keselamatan di bukit, di pantai, dan di begitu banyak tempat. Dan setiap mujizat-mujizat yang dilakukannya
Sekarang dia terjatuh karena hukuman yang mendatangkan keselamatan bagi kita. Seluruhnya ditimpakan kepadanya. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur karena Engkau berkenan mengampuni dosa-dosa kami. Kami yang berbuat dosa, tetapi Engkau yang menanggung hukumannya. Semoga kami tidak lagi memperberat beban yang harus Kau tanggung. Sebaliknya, semoga kami selalu berusaha meringankannya dan dengan meringankan beban orang lain, agar langkah kami pun lebih ringan untuk mengikuti Engkau, Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan, kasihanilah kami. Allah kasihanilah kami dosa ini. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Hentian yang keempat, Yesus berjumpa dengan ibunya. Kami menyembah Engkau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Dimanakah kini wujud para murid dan semua orang yang pernah diselamatkannya, yang begitu terkagum, terpesona kepada semua pengajaran dan mujizatnya, yang dilihatnya hanyalah segelintir kecil saja. Ketika sedang berjuang untuk bangkit, dia tertegun menatap wajah ibunya, ibu yang mengandungnya dalam rahim yang suci, ibu yang mengusap peluhnya saat nyalinya tak sengaja runtuh, ibu yang selalu membasuh hatinya dengan pandangan penuh cinta. Kini mereka pandang, namun keduanya diam, sama menangis, sama menyelami luka, sama menyelami derita. Dalam bungkam, dalam jiwanya saling berselang, batinnya saling mengobati. Tanpa harus diucapkan, Bunda Maria paling memahami arti air mata putranya. Bunda Maria yang paling tersiksa melihat bilur-bilur luka sang belahan jiwa. Maka genaplah ramalan Simeon. Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel dan menjadi suatu tanda untuk menimbulkan perbantahan. Dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran dan hati setiap orang. Hai umat yang terkasih, manusia seperti apakah yang tidak akan menangis melihat Bunda Maria dalam penderitaannya yang sekejam itu? Terlalu banyak keburukan dan dosa-dosa, terlalu banyak pelanggaran, terlalu banyak sandiwara yang harus dipikul oleh putranya. Yesus telah menunggu saat pertemuan dengan ibunya, berusaha dalam luka-lukanya mengumpulkan kembali kenangan masa kecilnya di Bethlehem, perjalanan ke Mesir, di Nazaret, dan lain
Sekarang sekali lagi ia menginginkan ibunya di sisinya di Kalvari. Dengan
Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Perhentian yang kelima, Yesus ditolong Simon dari Kirene. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Yesus kehabisan tenaga. Langkah-langkahnya semakin tidak seimbang dan para algojo ingin cepat-cepat menyelesaikannya. Sehingga ketika mereka keluar dari kota melalui gerbang pengadilan, mereka menyeret paksa seseorang petani bernama Simon dari Kirene untuk membantu Yesus mengangkat beban salib. Awalnya Simon penuh dengan penolakan, namun ketika dilihatnya salib itu bergesekan dengan punggung Yesus yang sudah terkelupas, ketika aliran darah mengalir di wajahnya dan seluruh tubuhnya, ketika mulutnya menganga karena kesakitan dan kesulitan untuk bernapas, menjadikan hati Simon melekat begitu dalam kepada Yesus, sehingga perjumpaan itu memberikan makna misteri yang tak terselam. Dan siapa yang memaksamu berjalan 1 mil, berjalanlah bersamanya sejauh 2 mil. Hai umat, apakah hati yang mulia akan menunda, malu, atau terlalu banyak pertimbangan untuk memberi pertolongan bagi mereka yang menderita, bagi mereka yang wajah-wajahnya penuh luka dan duka? Yesus ingin membuka hati dan menyadarkan kita bahwa dalam hidup terkadang secara tidak terduga kita akan dihadapkan pada permasalahan yang besar, baik dalam hidup kita maupun orang lain. Jadi, bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, maka kamu akan memenuhi hukum Kristus. Tuhan Yesus Kristus, melalui Simon dari Kirene, Engkau mengajar kami untuk meringankan beban penderitaan orang lain. Kami bersyukur karena melalui hal-hal yang kecil, kami Kau perkenankan ambil bagian dalam salib-Mu yang berat. Semoga demi Engkau kami tidak takut menolong sesama kami yang sedang menderita, apapun resikonya. Sebab Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Allah kasihanilah kami orang berdosa ini. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Perhentian yang ke-6, wajah Yesus diurapi Veronica. Kami menyembah Engkau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Mahkota duri yang dikenakan pada kepalanya membuat wajahnya bersimbah darah. Ia tak lagi tampan,
tiada lagi yang menarik dari dirinya. Dianggap rendah dan manusia paling hina. Manusia yang penuh sengsara. Penampilannya seperti tersembunyi dan tidak dikehendaki lagi. Di mana kita sendiri pun tidak lagi menaruh hormat kepadanya. Namun dalam langkah bontanya memanggul salib agung, di hadapannya lantas bersujud seorang perempuan lembut penuh kasih dan hormat yang mendalam, yaitu Veronika. Awalnya Veronika berniat memberikan air pelepas dahaga bagi putra bapa. Namun para algojo menepis cawan yang digenggam Veronika. Tinggallah kain berada di tangannya. Dan dengan segala cinta dan sisa keberanian yang ada, Veronika mengusap wajah Yesus yang telah dipenuhi peluh dan darah. Sebagai balasannya, Yesus meninggalkan lukisan wajah sucinya di kain yang dibawa oleh Veronika. Semoga kita selalu memanjatkan syukur. Syukur atas segala yang kita terima berkat kemurahan hati Tuhan untuk setiap saudara yang menjadi Veronika kecil yang diutus mengusap kesulitan dan penderitaan kita, untuk semua yang menentang kita, untuk semua yang tidak kita mengerti. Dan jadilah Veronika lain yang mengamalkan amanat salah seorang Rasul Yesus. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis. Tuhan Yesus Kristus, ampunilah kami yang sering takut menolong orang yang sedang menderita. Semoga teladan Veronika membuat kami berani berbuat sesuatu, meskipun kecil, untuk meringankan beban mereka yang sedang menderita. Dengan demikian kami meringankan pula beban-Mu, sebab Engkau telah menderita demi kami. Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Allah kasihanilah kami orang berdosa ini. Salam Maria, Tuhan sertamu, terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. perhentian yang ketujuh, Yesus jatuh untuk yang kedua kalinya. Kami menyembah Engkau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Perjalanan semakin menapas, tubuhnya semakin lemah. Dalam batas kekuatannya sebagai manusia, ia hampir tak berdaya. Betapa berat salib kasar dan besar yang masih setia menjadi beban pundaknya. Tubuhnya semakin lemah. Ia dihinggapi keletihan dan kesakitan yang amat sangat. Ia kehilangan satu persatu suara-suara penyemangat. Ia sampai pada batas kekuatannya. Tubuhnya yang dipenuhi luka-luka yang pedih menjadikannya jatuh untuk kedua kali, dan salib itu masih saja setia menindihnya. Benarlah nubuat Yesaya, tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Dengan segala kekuatannya, ia kembali bangun, memeluk salib dengan penuh cinta, memulai lagi perjalanan menuju puncak Golgota. Hai umat, lihatlah
untuk kedua kalinya dia terjatuh karena penderitaan yang begitu berat. Namun ia berusaha untuk bangkit lagi. Kejatuhannya telah mengangkat kita para pendosa. Kematiannya telah menghidupkan kita. Berkali-kali kita jatuh pada dosa dan kejahatan yang sama. Namun cinta yang besar senantiasa mengalir dalam hidup kita. Marilah berjuang dalam pertobatan, sebab hanya padanya sajalah kita selamat. Dialah surga di mana kita dapat meletakkan jangkar dan tidak peduli apa yang terjadi di permukaan lautan kehidupan kita. Ya Yesus yang tabah, bantulah kami agar kami mampu bangkit dari kelemahan-kelemahan kami. Semoga kami mampu memperbaiki diri dan berani bangkit dari dosa-dosa kami, seperti Engkau bangkit kembali ketika jatuh tertimpa salib. Sebab Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Allah kasihanilah kami orang berdosa ini. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Perhatian yang ke-8, Yesus menghibur perempuan-perempuan yang menangis. Kami menyembah Engkau ya Tuhan dan bersyukur kepada-Mu. Ujung perjalanan belum tampak di hadapan. Ia masih setia memangku salib kasar dan besar itu di pundaknya. Di tengah gontai langkah kakinya, ia menemukan sekumpulan besar perempuan yang tidak dapat menahan kesedihan mereka dan menangisinya. Mungkin mereka teringat kembali akan hari-hari kejayaan yang mereka habiskan bersama Yesus. Ketika semua orang berseru dengan kekaguman, ia telah mengerjakan semuanya dengan baik. Tetapi Tuhan menginginkan agar mereka menyalurkan isak tangis mereka kepada motif yang lebih ilahi dan mengundang mereka untuk menangisi dosa-dosa mereka yang menjadi penyebab sengsara Kristus. Katanya, anak-anak Yerusalem, janganlah menangisi aku, tetapi menangislah untuk dirimu sendiri dan anak-anakmu. Karena kalau mereka melakukan hal ini kepada kayu hijau, apa yang terjadi terhadap kayu yang kering? Nasihat yang disampaikan oleh Yesus ini adalah kalimat yang sangat bijaksana, di mana penderitaan tidaklah hanya sampai pada isak tangis, ratapan, keluhan dalam penderitaan apapun itu, karena pada akhirnya akan membawa kekelaman.
betapa Tuhan memberikan teladan bagi kita. Dalam segala derita yang dirasakannya, Dia tak lantas egois, Dia tak lantas terpuruk. Dia malah menjadi sumber penghiburan bagi hati-hati yang tengah dilanda rawan. Betapa dalam kehidupan sehari-hari kita sering menganggap bahwa dengan kondisi yang kesulitan yang kita miliki kesempatan dan kekuatan untuk menguatkan orang lain. Betapa egoisnya kita sebagai manusia pendosa. Kiranya Tuhan memampukan kita untuk menjadi garam dan terang dunia seturut teladan Yesus. Tuhan Yesus Kristus yang Maha Rahim, Kami bersyukur karena Engkau mengingatkan kami akan dosa kami, memenuhi amanat-Mu. Semoga kami berani mengakui dosa-dosa kami. Bantulah kami bangkit dari dosa dan kelemahan, lalu mengusahakan hidup yang berkenan kepadamu. Bantulah kami untuk memperhatikan orang-orang yang menderita sakit sejahtera, sebab Engkaulah Tuhan kami, ini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Allah kasihanilah kami orang berdosa ini. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Perhentian dan kesembuhan. Yesus jatuh untuk ketiga kalinya. Kami menyembah Engkau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus Bumi penyaliban telah tampak. Begitu jauh perjalanan salib yang telah dilaluinya, membuatnya kehabisan tenaga dan jatuh tersungkur untuk yang ketiga kalinya. Menjadi semakin nyata beban yang dipikul oleh Yesus sangatlah berat. Realitas tersebut selaras dengan kata-kata pemazmur. Tetapi aku ini bulan dan bukan gelap. Celah bagi manusia dihina oleh banyak orang. Semua yang melihat aku, mengolok-olok aku, mereka mencibirkan bibirnya dan menggeleng kepalanya. Beratnya beban penderitaan tidak menghalangi ketaatannya kepada Bapa dan cintanya kepada manusia. Yesus bangkit kembali, memanggul salibnya menuju puncak Golgota untuk menyelesaikan tugas suci. Perjuangan dan beban Yesus untuk menyelesaikan jalan salibnya menyadarkan kita betapa banyak kita telah membuat Yesus menderita. Betapa mudahnya kita meminta pengampunannya dan menghapus semua kesalahan kita, seolah-olah merupakan kerinduan yang dalam untuk bertobat. Tetapi kita jangan lupa bahwa jiwa pertobatan yang utama terdiri dari pemenuhan tugas dan kewajiban setiap saat, betapapun mahalnya itu. Ampunilah dosa-dosa kami. Ya Yesus yang Maha Adil, bebaskanlah kami dari dosa yang menyelamatkan kami. Tuntunlah langkah kami mengikuti jalan menuju kehidupan kekal. Sebab Engkau Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Allah kasihanilah kami orang berdosa ini. Salam Maria, berrahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Perhentian yang ke-10, pakaian Yesus ditanggalkan. Kami menyembah Engkau ya Tuhan dan bersyukur kepada-Mu. Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Ketika Yesus sampai di Gunung Kalvari, para serdadu menanggalkan pakaiannya. Tindakan tersebut dilakukan para serdadu untuk mempermalukan Yesus. Mereka mengambil pakaiannya dan dibagi di antara mereka menjadi 4 bagian. Tetapi jubahnya tanpa ujung, sehingga mereka berkata, lebih baik kita tidak merobeknya, tetapi marilah kita undi untuk mengetahui akan menjadi milik siapa ini. Maka genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka, dan mereka membuang undi atas jubahku. Rampas, telanjang, ditinggal dalam kemiskinan, dan menderita. Demikianlah Yesus menjadi manusia yang paling mulia. Peristiwa penanggalan pakaian Tuhan adalah peristiwa paling memalukan. Tuhan yang Maha Mulia ditelanjangi di hadapan manusia yang hina. Kealahannya direndahkan dan dicemoohkan di hadapan dunia. Meskipun diperlakukan dengan sangat tidak hormat, Tuhan dengan tulus menerima dan menjalani semuanya. Tak jarang kita bagaikan para serdadu yang menanggalkan pakaian Yesus dengan paksa ketika kita menanggalkan harkat dan martabat sesama kita, entah dalam keluarga maupun dalam bermasyarakat. Maka seru Santo Paulus, janganlah mengambil bagian dalam perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa. Tuhan Yesus Kristus, Kami bersyukur karena dengan pilihan Engkau telah memulihkan martabat kami yang cemar akibat dosa. Semoga kami mampu menjaga martabat kami yang luhur dan suci, serta menghindari hal-hal yang merendahkan martabat kami. Terlebih semoga kami selalu menaruh hormat dan menjaga martabat-Mu sendiri yang Kau pertaruhkan dalam diri sesama kami. Sebab Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami orang berdosa ini. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Perhentian yang ke-11, Yesus disalibkan. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepada-Mu. Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Golgota, oh Golgota, telah sampailah kini sang kurban murni tanpa celah menginjakkan kaki sucinya di tanah-Mu. Ia dengan segala penderitaan dan penderian di jalan salib kini telah menuntaskan dengan sempurna. Salib kasar adalah tanda dosa besar. Secara logis mereka mendorong tubuhnya ke tanah, menyeretnya ke atas kayu salib, dan dengan paksa menarik otot-ototnya hingga terputus. Lalu mereka meletakkan tangan dan menunjukkan kakinya,
menembusinya dengan paku-paku dan kasar. Darah pun mengucur deras, mengalir membasahi salib. Ia disalibkan di antara orang berdosa, dan pada salibnya tertulis, Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Dalam dirinya yang berwujud manusia biasa, penderitaan yang ditimpakan padanya melebihi ambang batas kekuatan normal manusia. Ia diperlakukan dan dihukum seperti orang penjahat, tak terampuni, namun segalanya tetap ia jalani. Tubuhnya dipaksa mengangkat salib yang akhirnya digunakan untuk merenggut nyawanya sendiri. Dalam kepasrahan yang luar biasa, dia memenuhi janji pada Bapaknya. Dia mengorbankan tubuh dan darahnya untuk menjadi materai keselamatanmu dan umat manusia yang mengimaninya. Hai umat, pandanglah Dia yang tersalib. Yesus yang tak berdosa malah harus menanggung perlakuan tak adil dari kita manusia-manusia berdosa. Namun Yesus hanya bungkam dan taat. Ia membiarkan nyawa yang diberikan Bapa tak berlalu dari hadapannya. Yesus menjadi teladan bagi kita untuk memberikan segenap cinta dan penuh kasih pada apa yang menjadi tanggung jawab pribadi kita. Iman Katolik mengajarkan ketaatan pada tanggung jawab yang penuh cinta kasih. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Engkau benar menanggung sengsara salib untuk membebaskan kami dari kekuasaan dosa. Berilah kami kekuatan untuk memberikan dosa-dosa kami, agar kami kelak membangkitkan dan boleh menikmati kebahagiaan bersama Engkau. Sebab Engkau Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami orang berdosa ini. Salam Maria, Berrahmat Tuhan sertamu, terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Salam Maria, berrahmat Tuhan sertamu, terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati kami. perhentian yang ke-12, Yesus wafat di kayu salib. Kami menyembah Engkau ya Tuhan dan bersyukur kepada-Mu. Sebab dengan salib suci-Mu, Engkau telah menebus dunia. Ketika itu hari sudah kira-kira jam 12. Kegelapan mendadak menyelimuti puncak Golgota, mengiringi duka nestapa anak manusia. Tiada sorak hosana seperti ketika ia memasuki gerbang Yerusalem. Allah gegap gempita rakyat menyambutnya sebagai Raja semesta alam. Simbah darahnya masih mengiringi teriakan, salibkan dia, salibkan dia. Sesudah itu Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai. Berkatalah ia dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya.
Ia lahir dalam kemiskinan di Bethlehem. Ia wafat pun dalam kehinaan dan kesendirian di puncak Golgota. Setelah segalanya telah terjadi, kepala pasukan dan prajurit yang menjaga Yesus menjadi sangat ketakutan menyaksikan wafat Yesus yang secara demikian. Mereka berkata, "Sungguh, orang ini adalah anak Allah." Selama hidupnya, ia berkarya untuk segala kebaikan. Tangannya yang biasa diulurkan untuk memberi berkat, kini terkulai lemas. Kakinya yang biasa mengembara ke berbagai tempat untuk berbuat kasih, kini bertekuk menanggung beban tubuhnya dan tak bernyawa lagi. Akibat ulah manusia yang sering mengembara ke tempat-tempat yang hina dan lebih memilih menikmati hidup dengan bergelimang dosa. Berhadapan dengan misteri kematian, kita tak bisa tawar-menawar dengan Tuhan. Kita hanya bisa menyiapkan diri dan penuh iman serta berseru, "Allahku, ya Allahku, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawa."
Yesus Kristus, melalui wafat dan salib, Engkau telah menyelamatkan kami. Semoga kami yang telah mengenal misteri salib dan mengamalkannya di dunia ini, kelak boleh menikmati buah-buah penebusan dalam kerajaan surga bersama Engkau untuk selama-lamanya. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Allah kasihanilah kami orang berdosa. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, Tuhan Allah sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. perhentian yang ke-13, Yesus diturunkan dari salib. Kami menyembah Engkau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib sucimu Engkau telah menebus dunia. Yesus telah wafat. Mereka tidak mematahkan kakinya, tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak, dan segera mengalir keluar darah dan air. Sesudah itu Yusuf dari Arimatea sembunyi-sembunyi karena takut kepada orang-orang Yahudi meminta kepada Pilatus supaya ia diperbolehkan menurunkan mayat Yesus. Malam menjelang, Maria bersama beberapa wanita dan murid kesayangan Yesus dibantu oleh Yusuf dari Arimatea menurunkan tubuh Yesus yang tak lagi bernyawa. Maria berada di bawah kaki salib menyambut jenazah sang putra. Betapa hancur dan remuk dalam hatinya. Putra kesayangan yang dikandungnya, yang dibesarkannya, yang dikasihinya dengan segenap kekuatan yang dimilikinya, diperlakukan tak adil, dihukum mati dan disalibkan. Hingga jenazah diturunkan dan kembali ke dalam pelukan ibunya, banyak hal menjadi teladan bagi kita. Kepasrahan dan ketaatan yang terkadang rasa sakitnya melebihi kekuatan yang kita punya sebagai manusia. Namun tetaplah berpegang pada janji Tuhan, janji akan keselamatan dan kehidupan kekal, janji yang tak akan pernah Ia ingkari. Hai umat, lihatlah betapa Allah sungguh mencintai kita. Walaupun semua kita kelak akan menghadapi banyak tantangan dalam hidup dan melewati pintu kematian, namun kini kita sungguh percaya bahwa salib Yesuslah yang akan membukakan pintu kehidupan kekal bagi kita yang beriman, yang menyangkal diri, memanggung salib dan mengikuti Kristus. Peristiwa Yesus diturunkan dari kayu salib adalah tahap melewati kegelapan makan untuk mencapai terang surgawi. Dengan Bunda Maria, Bunda yang Maha Agung Mulia, marilah kita memulai hidup baru untuk tujuan keselamatan. Sebab sampai detik ini kita belum berbuat apa-apa. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah memenuhi dunia lewat sengsara-Mu yang menyembuhkan. Rasakanlah dalam diri kami karya belas kasih-Mu ini, sehingga kami selalu ingat akan misteri agung ini, dan boleh mengabdikan diri kami seutuhnya hanya kepada-Mu. Sebab Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Allah kasihanilah kami orang berdosa ini. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.
wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah para wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Salam Maria, Penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Ya penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah para wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. perhentian yang ke-14, Yesus dimakamkan. Kami menyembah Engkau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Para murid mengambil jenazah Yesus yang telah kaku dan dingin, mengapaninya dengan kain lena, dan memburatinya dengan rempah-rempah menurut adat orang Yahudi bila menguburkan mayat. Tubuh itu yang lahir tak punya tempat selain balungan, kini pun saat terbujur kaku, tak punya tempat peristirahatan terakhir. Ia hanya dikuburkan pada suatu kubur baru yang di dalamnya belum pernah dimakamkan seseorang. Genaplah yang tertulis dalam kitab suci, makamnya berada di tengah-tengah makam orang berdosa. Tubuhnya yang rusak karena disesat para serdadu dan algojo telah dibersihkan dan diurapi rempah-rempah sesuai adat Yahudi. Penderitaannya di dunia telah usai. Ia kembali pada Bapaknya, ia kembali pada pemiliknya. Namun tetap dengan satu janji keselamatan dan kehidupan kekal bagi umat yang mengimaninya. Ialah jalan kebenaran dan hidup. Ialah garam dan terang dunia. Tiada yang sampai kepada Bapa tanpa melalui Dia. Dialah awal dan akhir, Alfa dan Omega. Masihkah kita mengingkarinya? Kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis pula dalam kematiannya. Oleh pembaptisan kita telah dikubur bersama-sama dengan Dia, supaya sama seperti Kristus dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian kita juga akan hidup secara baru. Sebab jikalau biji gandum tidak jatuh ke tanah dan mati, ia tinggal sendirian. Namun bila ia mati, ia berbuah banyak. Ya Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kasihanilah kami. Allah kasihanilah kami orang berdosa. Saudara-saudari, walaupun dalam rupa Allah, Yesus
sebagai milik yang harus dipertahankan. Sebaliknya, ia mengosongkan dirinya, mengambil rupa hamba, dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia menyerahkan diri dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama yang di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lututlah segala yang ada di langit, yang ada di atas bumi, dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristuslah Allah Tuhan, untuk kemuliaan Allah Bapa. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Marilah kita berdoa. Ya Allah yang Maha Pengasih, kami bersyukur karena kami boleh mengenangkan Yesus yang sengsara dan wafat demi keselamatan kami. Limpahkanlah berkat-Mu atas kami yang mengharapkan kebangkitan bersama Dia. Semoga karena berkat-Mu kami boleh bertumbuh dalam iman dan keyakinan akan kebahagiaan dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Dalam nama Bapa dan Roh Kudus. Untuk lagu penutup, tu setuju, kita nyanyikan ayat 1, 3, dan 5. 507.